Tapi Bang, yang lebih penting daripada itu gini Bang. Sebenarnya Bang, di dalam Bible, Tuhan itu tidak melihat fisik Bang. Tuhan itu tidak melihat pakaian. Tuhan itu tidak melihat bungkus. Tetapi dia melihat hati. Seperti yang tertulis di dalam Bible. Manusia melihat apa yang tampak. Tetapi Tuhan melihat hati. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Tuhannya Abang lihat hati atau lihat kaki? Lihat hati. Oh, bohong. Nih, saya kasih tunjuk Bang. Sejak kapan Tuhan kalian melihat hati? Nih, Anda lihat kaki ini, dan Anda lihat kaki ini. Ya, ini posisi duduk. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kakinya harus begini? Tolong jelaskan. Seret. Coba jelaskan Pak. Ini kenapa harus begini dan ini kenapa harus begini? Apa ini kaitannya dengan Tuhan? Makanya saya bilang Tuhan Anda melihat kaki. Tuhan di dalam Bible melihat hati manusia. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan kalian tuh liatin kaki. Salah dikit kakinya tidak sah sholatnya Pak. Walaupun begitu, Muslim tidak akan tahu kenapa kakinya begitu. Kecuali berasumsi. Iya, saya berani terjun dari Monas Bang. Kalau ada orang Muslim yang tahu ini kenapa harus begini kakinya. Lompat saya dari Monas. Kecuali ngarang. Kalau ngarang pinter Bang. Oh itu kaki begini biar sehat. Kalau duduk begini itu syaratnya begini. Tapi semuanya ngarang, nggak ada dalilnya. Coba tunjukin dalilnya di hadis. Kenapa posisinya harus begini? Satu ditekuk begini, satu begini. Coba. Gini Bang, ya. Silakan. Ini berarti sudah pergi dari tema yang tadi ya? Oh, mau balik lagi ke tema? Tema yang tadi itu belum selesai. Oke, silakan. Oh, kalau ini nanti langsung meninggal dia. Kita balik lagi. Nanti kalau ke sini langsung meninggal sudah. Oke, kita balik lagi ke tema yang tadi. Silakan. Mulai tadi yang dibahas, banyak Muslim itu kalah, itu tentang tema ini. Silakan. Jadi saya mau menyelesaikan tema ini dulu. Silakan Bang, silakan. Ya. Ada setan di lubang hidung orang Muslim. Betul kan? Ya. Kenapa tema ini ada tambahan kalimat Muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada? Karena di hadis ini berbicara tentang Muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang Muslim? Karena Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya dan pengikutnya itu Muslim. Nggak mungkin Muhammad lagi ngomong sama orang Kristen. Mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen, sama orang Nasrani? Itu kepada orang. Iya, orang itu Muslim tidak? Loh, Bang Edis orang apa bukan? Bang, di dalam konteks ini orang apa bukan? Saya orang. Orang berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Karena saya bukan termasuk pengikut Muhammad. Bang, coba dengerin pelan-pelan. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Di sini Muhammad berbicara. Ya. Lawan bicaranya orang Muslim atau orang Nasrani? Gimana? Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur. Dia ngomong begitu, kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang Muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Begitu kan? Seperti orang buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Artinya kalian semalam tidur bareng setan, betul? Betul. Makanya Bang, selama Anda jadi orang Muslim, selama itu pula Anda tidur dengan setan. Makanya Bang, datang kepada Yesus, jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tinggal di hati manusia, maka roh itu nanti yang akan membimbing dia, mengepalai dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dia akan menginsapkan manusia, dia akan menginsapkan dunia. Sementara kalau Anda mengikut Muhammad, yang tidur di hidung Anda itu adalah syaitan.
Tiap pagi Anda ambil air, bersihkan lagi, besok datang lagi, besok bersihkan lagi, balik lagi. Anda tak ubahnya seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang yang tidur di situ semalam. Tapi sayang seribu sayang, yang tidur syaiton. Bukankah ini seperti hidung Anda seperti hotel bintang 5 bagi syaiton dan Anda pegawainya? Coba. Ketika umat muslim berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu setan sudah pergi. Oke, Tapi besok datang Anda, lagi. Bang Edis, Besok datang lagi. Anda, Bang Edis, tidak mengambil wudu, berarti setan tetap bersarang. Lu tidak, kami di dalam iman kami. Dengar, saya bacakan ya, saya baca. Oh, gini aja, saya singkat aja. Di dalam iman kami, Bang, jikalau Roh Kudus itu tinggal di hati kami, yang memenuhi jiwa kami, yang memenuhi roh kami itu roh yang daripada Tuhan. Nah, sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, "Wahai Nabi, apakah benar bahwasanya manusia itu didampingi oleh korin?" Maksudnya pendamping. Betul. Dan pendamping korinnya itu adalah setan, betul. Dan setan itu membisikkan, ingin mengendalikan orang itu supaya berbuat jahat, betul. Nah, lalu Aisyah bertanya, "Apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah?" Apa kata Muhammad? "Termasuk juga aku. Tetapi," dikatakan, "tetapi setan atau korin yang mendampingiku sudah masuk Islam." Betul? Nah, artinya apa? Artinya setan sudah masuk Islam, betul? Sementara kata Yesus bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Nah, kenapa? Karena setan sudah masuk Islam, sudah ini. Tahu nggak apa kata Muhammad di dalam hadis? Betulkah bahwa Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara? Betul? Jangan malu-malu Bang, jangan ada suara, betul tidak? Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, apa yang Yesus katakan? Dikatakan oleh Yesus, setan adalah bapa segala dusta. Dan setan menurut Muhammad sudah masuk Islam. Makanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Muhammad mengizinkan orang muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Coba Bang, siapa yang mau Anda ikuti? Anda mau ikuti Yesus atau mau ikut Muhammad? Perkara. Apakah Anda, Bang Edis, sudah tahu 3 perkara tersebut itu apa? Baik. Loh, kemana Anda perginya ini? Saya tidak turunkan loh ya. Saya tidak turunkan teman-teman. Silakan naik lagi. Aduh, berat ini saudara-saudara.